Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radin Kairsa. Saya di sini sebagai moderator. Di video ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan sedikit tentang stabilitas untuk politik dan rehabilitasi dari ekonomi. Saya di sini bersama teman-teman saya ada Titi Asmaul Rosida, Ulfa Damayanti, dan Cindy Agustina. Mereka akan menjelaskan tentang sedikit masalah stabilitas untuk politik dan rehabilitasi dari ekonomi. Terbentuknya masa pemerintahan Orde Baru diawali dengan sidang istimewa MPRS pada tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai presiden. Kedudukan itu semakin kuat pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru dalam stabilisasi untuk politik dan rehabilitasi dari ekonomi. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintahan Orde Baru menjalankan kebijakan seperti politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh sidang MPRS tahun sebelumnya, yang stabilitas politik, keamanan, ekonomi, dan pemilihan umum. Adapun tujuannya sebagai berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menyampaikan video materi tentang stabilisasi untuk politik dan rehabilitasi dari ekonomi. Tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut adalah agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. 1. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan program Kabinet Pembangunan 1 dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, 2. Penyusun dan merencanakan rehabilitasi, 3. Melaksanakan pemilu lambat-lambatnya pada Juli 1971, 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI, 5. Mewujudkan penyempurnaan dengan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara. Saya Cindy Agustina Idang Lestari akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibacakan oleh Titi Asmaul Rosida. 2. Stabilisasi penyeragaman. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional. Keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada 19 Desember 1974. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten dan tulus untuk mewujudkan cita-cita, yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang berbeda kepercayaan. 2. Mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain. 3. Mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 4. Demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah. 5. Suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Saya Ulfa Damayanti akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibacakan oleh Cindy Agustina. 3. Penerapan dua fungsi ABRI. ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya. Dua fungsi ABRI memiliki dua fungsi, yaitu 1. Fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia. 2. Fungsi di bidang politik. Fungsi utama ABRI sebagai kekuatan militer Indonesia, namun pada era ini peran ABRI dalam politik terlihat lebih signifikan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto oleh MPRS pada tahun 1968. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari teman-teman saya mengenai stabilitas untuk politik dan rehabilitasi dari ekonomi. Mungkin itu yang dapat teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.